Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzalina Putri Erika, NPM 1935-10714. Saya berasal dari kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi evaluation and visualization. Nah, pertama-tama kita awalnya akan mengimport library NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Maksud dari import NumPy di sini yaitu ini digunakan untuk bahasa pemrograman Python dan juga berfungsi untuk menambahkan dokumen dari array dan matriks multidimensi yang besar. Kemudian ada import Pandas SPD ini, dia berfungsi untuk menyediakan struktur data seperti kerangka data dan seri yang memungkinkan untuk memanipulasi data dan menganalisa data. Kemudian di sini ada import Matplotlib pilot SPLT. Ini digunakan untuk membuat plot atau menyediakan ekstensi matematika numerik pada NumPy. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke import dataset. Nah, di sini kita menggunakan function pd_read_csv. Gunanya ini agar dapat membaca file CSV yang sudah kita import tadi. Fungsi ini dapat mengembalikan objek data frame yang merupakan struktur data tabular 2 dimensi yang dapat diubah ukurannya dengan baris dan kolom. Dan di sini kita memasukkan file CSV dengan seperti ini, tools.csv dan delimiter. Delimiter ini kita dapat menentukan bahwa pembatas yang kita gunakan ini dalam file CSV ini tersebut adalah koma. Nah, selanjutnya di sini kita dapat memanggil file CSV yang sudah kita masukkan tadi dengan mengetikkan perintah dataset ini, lalu akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke cleaning the text. Di sini ada perintah import array. Ini gunanya untuk operasi ekspresi reguler, dan di sini ada import NLTK. Ini untuk memproses bahasa alami. Nah, selanjutnya ini ada NLTK download_stopwords. Ini gunanya untuk mengunduh paket stopwords yang berisi daftar kata berhenti dalam berbagai bahasa. Nah, di sini ada NLTK corpus import stopwords. Ini gunanya untuk menghapus kata-kata umum yang memiliki sedikit makna. Di sini ada pun kita mengimport NLTK portstemmer ini. Ini fungsi dari portstemmer ini gunanya untuk melakukan stemming yang merupakan proses mereduksi kata-kata yang diinfleksikan menjadi bentuk batang, dasar atau akar kata mereka umumnya bentuk kata tertulis. Lalu di sini ada corpus. Perintah corpus ini mendefinisikan untuk menyimpan data teks yang diproses tersebut. Jadi kita bisa menyimpan data teks yang akan kita proses nanti di sini di corpus ini. Nah, kita masuk pada perulangan for i in range di sini. Ini gunanya untuk kita dapat mengeksekusi data sebanyak 1000 kali mulai dari indeks 0 sampai indeks 999. Di sini kemudian kita mengetikkan perintah resub. Maksudnya di sini dia untuk mengganti replace semua karakter non object dengan spasi di kolom tweets ini pada baris ke-1 dari dataset bingkai ini. Kemudian kita di sini ada perintah review lower. Ini gunanya untuk mengkonversi semua karakter dalam string huruf kecil dan menampilkan hasilnya dengan variabel review. Nah, di sini ada review split juga. Review split ini digunakan untuk membagi string menjadi daftar kata dengan pemisah yang ditentukan sebagai argumen. Jika tidak ada argumen yang diberikan di sini, maka pemisah default ini ada spasi. Nah, kemudian di sini ada print review. Print review ini maksudnya kita dapat memanggil perintah review ini ke sini. Nah, di sini ada PS Porter Stemmer. Ini digunakan untuk melakukan stemming, yaitu proses untuk mereduksi kata-kata yang diinfleksikan menjadi bentuk batang, dasar atau akar kata umumnya bentuk kata tertulis.
Nah, di sini ada perintah stop words Indonesia. Di sini kita dapat menampilkan daftar semua kata henti dalam berbagai bahasa Indonesia atau bisa berbahasa Inggris di sini ke variabel stop word ini dengan menggunakan perintah ini. Nah, di sini kita bisa mengganti juga dalam berbahasa Inggris atau Indonesia. Nah, lalu di sini ada PSTM word. Ini fungsinya untuk mengurangi setiap kata ke bentuk dasarnya dan hanya memasukkan ke dalam daftar review baru jika tidak ada daftar all stop word tersebut. Nah, di sini ada review join review sama dengan review join review. Ini maksudnya kita dapat menggabungkan semua kata dalam daftar review ini menjadi satu string dengan spasi sebagai pemisah. Ini seperti ini, spasi sebagai pemisahnya. Lalu di sini ada corpus append review. Lalu di sini kita dapat menambahkan review di dalam kurung ini yang telah diproses sebelumnya ke dalam corpus append ini. Nah, seperti ini dia hasil outputnya. Nah, lalu di sini kita dapat mengetikkan perintah corpus ini agar daftar data teks yang telah diproses sebelumnya yang telah dibersihkan dengan menghapus stop word atau stemming dan huruf kecil tersebut. Nah, di sini kita juga memeriksa perintah all stop word di sini berupa daftar stop word dalam berbahasa Indonesia tadi, yaitu kata yang memiliki sedikit dan tidak menambah nilai analisis teks. Nah, seperti ini. Ada, adalah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke creating the base of word model. Di sini ada perintah count factorizer. Ini dari model from screen feature extraction.txt, ini dari perpustakaan Skilllearn. Kemudian ada perintah max features. Di sini ini distill sebanyak 1500. Parameter ini membatasi jumlah fitur yang dihasilkan ke dalam model base of words model ini. Kemudian di sini ada perintah vir transform ini dari objek CV ini untuk membuat model kata-kata dari daftar korpus tadi dari data teks yang diproses sebelumnya. Nah, terakhir pada Y-dataset ilog ini kita dapat menetapkan nilai kolom pertama dari 1000 baris pertama dari data frame dataset ini ke nilai variabel Y ini. Setelah itu kita mengetikkan perintah X di sini untuk menampilkan hasil program di sini yang di atas ini. Nah, seperti ini dia hasil outputnya. Selanjutnya masuk ke splitting the dataset into the training set and test set. Nah, lalu di sini perintah function train test ini digunakan untuk membagi matriks, fitur, dan vektor target menjadi set pelatihan dan pengujian. Set pada pengujian ini akan menjadi 20% dari total data dan 80% sisanya. Ini digunakan untuk pelatihan data tersebut. Nah, di sini kita masuk ke machine learning model selection. Jadi ada beberapa model yang terdapat di machine learning ini. Yang pertama yaitu training the noise bias model on the training set. Di sini ada perintah Gaussian NB. Ini pada data pelatihan X-train dan Y-train ini dapat digunakan untuk memprediksi label kelas untuk instance baru berdasarkan matriks fitur X-test ini. Nah, ini hasil outputnya. Dia termasuk ke dalam model Gaussian NB. Nah, selanjutnya ada model training the logistic regression model on the training state. Nah, di sini pada pelatihan X-train dan Y-train ini model ini dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas sebuah instance milik kelas tertentu berdasarkan metrik fitur X-test ini. Nah, ini hasil dari outputnya. Dia termasuk ke logistic regression, random state-nya 0.
Lalu di sini ada pun model training the KNN, model on the train set. Masuk ke model KNN ini dia berguna untuk melatih model KNN pada pelatihan X-Train dan Y-Train. Model ini juga bisa digunakan untuk memprediksi label kelas untuk instan baru berdasarkan metrik fitur X-Test dan ditentukan oleh kelas mayoritas dari 5 tetangga terdekatnya dengan menggunakan jarak Euclidean. Nah, selanjutnya ada pun training DSVM, model on the train set. Ini pada data pelatihan X-Train dan Y-Train ini model ini dapat digunakan untuk memprediksi label kelas untuk instan baru berdasarkan metrik fitur X-Test dan juga menggunakan parameter kernel yang digunakan sebagai algoritma, yaitu kernel linear. Ini dia, menggunakan kernel linear. Nah, selanjutnya adapun training the kernel set SVM, model on the training set. Di sini pada model function basis radial SVM ini, pada data pelatihan X-Train dan Y-Train ini dapat digunakan untuk memprediksi label kelas untuk instan baru berdasarkan metrik fitur X-Test. Di sini juga menggunakan parameter RBF, yang maksudnya algoritma yang digunakannya ini yaitu kernel RBF atau kernel non-linear. Nah, selanjutnya ada training the decision tree classification, model on the training set. Di sini pada perintah ini menggunakan parameter entropi untuk perolehan informasi entropi ini sebagai kriteria untuk membagi data, dan di sini juga menggunakan model pohon keputusan pada pelatihan X-Train dan Y-Train menggunakan perolehan informasi entropi sebagai kriteria untuk membagi data. Kemudian model ini pun dapat digunakan untuk memprediksi label kelas untuk instance baru berdasarkan metrik fitur X-Test. Selanjutnya ada pun model training the random forest classification. Pada data pelatihan X-Train dan Y-Train ini dia menggunakan 10 pohon keputusan dan perolehan informasi sebagai kriteria untuk memisahkan data, lalu juga dapat memprediksi secara instan berdasarkan metrik fitur X-Test. Lalu di sini ada predict the test set result. Di sini gunanya untuk memprediksi label kelas dari data uji, lalu menggabungkan nilai prediksi ini ke YPRED dengan nilai uji sebenarnya. Y-test ini untuk membandingkan keakuratan pada model tersebut. Nah, kita masuk ke making the confusion metric. Di sini ada perintah print. Di sini print. Di sini menggunakan perintah matrix untuk mengevaluasi keakuratan berklasifikasi dengan membandingkan nilai prediksi ini dengan nilai tes aktual. Keluaran dari perintah ini beri sejumlah true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Selanjutnya perintah ini digunakan akurasi skor, presisi skor, dan skor penarikan, dan skor F1 untuk mengevaluasi kinerja pengklasifikasi ini. Kemudian ini juga berfungsi untuk menghitung skor akurasi, presisi, atau perolehan kembali dan F1 dari pengklasifikasi dengan membandingkan nilai prediksi YPRED dengan nilai tes aktual tersebut. Nah, di sini perintah print ini kita
berfungsi untuk kita dapat menampilkan metrik evaluasi yang telah dihitung sebelumnya, lalu menampilkan matriks evaluasi klasifikasi tersebut dalam format yang dapat dibaca. Maka hasil outputnya seperti ini, menghasilkan beberapa akurasinya. Di sini ada akurasinya 0,87, presisinya 0,89, kemudian daya ingatnya, recall-nya 0,89 dan F-score-nya 0,89. Dari pengklasifikasi ini merupakan matriks evaluasi yang dihitung dengan membandingkan nilai prediksi dengan nilai uji sebenarnya. Nah, selanjutnya pada perintah ini dia menggunakan library Matplotlib ini untuk membuat diagram batang horizontal untuk memvisualisasi metrik evaluasi pengklasifikasi. Nah, pada diagram batang ini akan menampilkan berapa akurasinya, presisinya, daya ingatnya, dan skor F1-nya dari pengklasifikasi yang merupakan metrik evaluasi tersebut. Nah, lalu ada di sini ada pada for index values ini dapat menampilkan diagram batang dari data nilai dengan nilai yang ditampilkan di sebelah setiap batang. Diagram batang evaluasi random forest ini akan ditampilkan menggunakan perintah plshow. Nah, setelah kita menampilkan perintah plshow ini akan menghasilkan output diagram batang horizontal seperti ini. Ini merupakan diagram batang evaluasi random forest model dengan F1 skornya yang paling tinggi dengan 0,897, recall-nya 0,897 sama dengan nilai F1 skornya, presisinya juga sama 0,897 dan akurasinya paling rendah yaitu 0,87. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.